Hal tersebut berdasarkan foto yang diambil wisatawan asal Makassar di Gunung Mamake, Kalimantan Selatan pada malam hari. Foto tersebut menunjukkan perbedaan dari alam yang sesungguhnya. Pada foto terlihat seperti gedung dari deretan gedung seperti kota metropolitan yang terlihat dari kejauhan. Dalam versi ketiga disebutkan secara lebih tegas bahwa lokasi daerah Saranjana terdapat di sebuah bukit kecil yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Disebutkan bahwa bukit yang berbatasan langsung dengan laut itu sangat indah dan cocok dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun oleh masyarakat sekitar, tempat tersebut dianggap angker. Peta Saranjana zaman kolonial, Mansur yang juga ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya Kalimantan tersebut mengatakan bahwa keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal tersebut diperlihatkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis yang berkebangsaan Jerman dalam peta bertajuk Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin Behorende tot de Reize in het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, atau peta daerah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta yang menunjuk tahun 1845 silam ini menggambarkan ada wilayah yang tertulis Tanjong Huk, Saranjana. Tanjong tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Laut, atau tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kroemputan dan Pulau Kijang. Dalam membuat peta, Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden. Pada saat itu, Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian mengenai dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun belum dapat dipastikan, apakah Muller pernah berkunjung ke Tanjong Huk, Saranjana sebelum memetakannya. Muller juga tidak pernah menyinggung kota ini dalam beberapa artikel yang diterbitkan Verhandelingen Vahet Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada saat itu, Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian mengenai dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun belum dapat dipastikan, apakah Muller pernah berkunjung ke Tanjong Huk, Saranjana sebelum memetakannya. Muller juga tidak pernah menyinggung kota ini dalam beberapa artikel yang diterbitkan Verhandelingen Vahet Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Wilayah Saranjana berada di selatan Pulau Laut, sedangkan daerah Sarangtiung berada di utara Pulau Laut. Untuk menunjukkan kesamaan dan adanya hubungan perlu pendalaman. Yang pasti, tinjauan bahasa tersebut menunjukkan tempat berupa sarang. Namun, Mansur mengatakan bahwa untuk pembuktian unsur kesejarahan dalam konteks tersebut hanya sampai di sini. Wilayah Saranjana berada di selatan Pulau Laut, sedangkan daerah Sarangtiung berada di utara Pulau Laut. Untuk menunjukkan kesamaan dan adanya hubungan perlu pendalaman. Yang pasti, tinjauan bahasa tersebut menunjukkan tempat berupa sarang. Namun, Mansur mengatakan bahwa untuk pembuktian unsur kesejarahan dalam konteks tersebut hanya sampai di sini. Dalam mitos itu, Raja Pakurindang mengatakan, Sambu Batung, engkau dan Putri Perak tinggallah di utara pulau ini. Teruskan rencanamu membuka diri dan membaur di alam nyata. Dan engkau Sambu Ranjana tinggallah di selatan. Lanjutkan niatmu menutup diri. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun. Selalu bantu-membantu dan saling mengingatkan. Kesimpulannya, nama Sambu Ranjana tersebut kemudian mengalami evolusi dalam lidah lokal pelafalan menjadi Saranjana. Dugaan kerajaan Saranjana asal suku Dayak Samihim sementara. Apabila ditelusuri keberadaan Saranjana dalam perspektif ilmiah, terdapat dugaan bahwa Saranjana adalah wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang mendiami Pulau Laut. Suku Dayak tersebut adalah Dayak Samihim, subetnis suku Dayak yang tinggal di daerah timur laut Kalimantan Selatan. Dengan bentuk negara suku dari suku Dayak Samihim, kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660-an atau pada pra-abad ke-17 Masehi. Kepala suku pertama adalah Sambu Ranjana yang semuanya menganut kepercayaan animisme. Dalam perkembangannya, Sambu Ranjana mulai memperoleh pengaruh Hindu lama. Pada akhirnya, kelompok suku Daya Samihim meninggalkan daerah Saranjana. Akibat adanya perang dengan kekuatan asing yang datang menggunakan perahu, menyerang penduduk, dan menghancurkan wilayahnya. Meskipun telah meninggalkan wilayahnya, nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut masih bernama Saranjana.
Hipotesis kota Saranjana. Hipotesis lain menyebutkan bahwa Saranjana merupakan mitos mengenai daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya, Gusti Busu dari Kerajaan Pulau Laut. Sehingga wilayah Sarajana adalah memori kolektif, yaitu sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanaze Pulau Laut. Hipotesis kedua mengarah kepada pemahaman bahwa Saranjana tidak nyata, karena posisi Saranjana hanya sebagai memori kolektif. Lama-kelamaan, kota ini menjadi mitos sebuah wilayah impian atau negeri angan-angan masyarakat pendukungnya. Untuk itu, mitos tersebutlah yang berkembang sampai sekarang. Dalam mitos tersebut selalu digambarkan Saranjana menjadi wilayah yang maju,